berita ini sudah kepada kita sebagai penanggung jawab PPA Komisi 350 Hanura. Yang terhormat Bapak Koordinator Bapak Menko, yang terhormat Bapak Ketua Komisi dan staf PPA Komisi 350 Hanura. Dan yang kami hormati Bapak Ibu sekalian yang telah hadir beserta anak-anak PPA yang kami bangga dan kami kasihi. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya dan kesempatan yang diberikan kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka merayakan hari ulang tahun PPA IO 0350 yang keempat. Bapak Ibu sekalian, sebelum acara dimulai, perkenankan saya selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara sebagai berikut. Bapak Ibu sekalian, untuk kita melanjutkan setiap kegiatan kita pada sore hari ini, saya mempersilakan Mama Pendeta Veronica yang sebagai Bupati STH untuk memimpin kita dalam ibadah syukur hari ulang tahun PPA. Kepada Ibu kami persilakan. Mari kita mengagungkan dan memuliakan nama Tuhan dari Jumat 299 ayat 1. Syukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Kita ulang sekali lagi. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Mari kita habiskan ibadah ini. Saudara-saudariku yang dikasihi dan diberkati Kristus, pertolongan bagi kita pada ibadah hari ulang tahun Pusat Pengembangan Anak IO 0350 Anugerah Gereja Kristen Sumber Jemaat Poging hari ini jadi di dalam nama Allah Pencipta langit dan bumi, pemelihara seluruh karya alam semesta, yang kasih dan setianya tinggal tetap dan yang tidak pernah meninggalkan setiap perbuatan kami. Karena itu, terima kasih. Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, pengasihan dari Tuhan Yesus Kristus, dalam karya persekutuan Roh Kudus, tetap tinggal memberkati menyertai saudara-saudari sekalian dari saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Silakan dibuka. Mari Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita masuk di dalam doa pemberitaan sabda Tuhan, kita memuji dan mempermuliakan nama Tuhan dari Jemaat nomor 54. Jemaat nomor 54 pada ayatnya yang keempat.
Di hati kami Tuhan Kau tulis sabda-Mu, supaya kami juga setia dan teguh, kendati gunung goyah binasa dunia, kekal firman Allah selama-lamanya. Di hati kami Tuhan, Kau tulis sabda-Mu, supaya kami juga setia dan teguh, kendati gunung goyah binasa dunia, tegaklah firman Allah selama-lamanya. Mari kita teduhkan diri, kita akan menghadap Tuhan di dalam doa pemberitaan sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, kami hati menaikkan pujian syukur hanya bagi nama untuk segala perkenanan-Mu, anugerah dan berkat-Mu yang begitu baik, hebat dan luar biasa yang kami rasakan sampai di saat ini. Di ibadah syukur hari ulang tahun keempat PPA IKO 0350 Anugerah di Jemaat Pogoni, kami datang kembali untuk menyatakan pujian, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan dalam persekutuan ibadah syukur. Saat ini Bapa, firman dan kebenaran akan kami beritakan dan kami sampaikan. Roh-Mu menuntun kami, memimpin kami, baik hamba yang memberitakan sabda dan juga jemaat Tuhan yang mendengar. Sehingga sungguh kami memiliki hati yang melayani untuk dapat melakukan sabda di dalam sepanjang kehidupan. Mari berkati firman dan berkati kami. Di dalam nama kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita membuka kitab 2 Korintus pasal 9 ayatnya yang ke-13. Kitab 2 Korintus pasal 9 ayat 13. Demikianlah sabda Tuhan, memberi dengan sukacita, membawa berkat. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kami dalam pengakuan akan Injil Kristus dan karena kemurahan hati dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Demikianlah sabda Tuhan untuk kita sekalian yang menjadi dasar perenungan kita di dalam ibadah syukur hari ulang tahun keempat PPA IKO 0350 GKS Jemaat Pogobina. Di atas tema hati yang melayani. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi dan diberkati di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagai orang percaya Allah ini, kita semua menggunakan karunia dan berkat yang diberikannya kepada kita untuk memberkati orang lain, supaya lingkungan atau komunitas yang ada di sekitar kita sungguh bisa dan dapat mengenal Tuhan. Lalu satu pertanyaan perenungan awal untuk kita sekalian di dalam kita merenungkan kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Bagaimana kita dapat mengembangkan hati yang melayani, yang memuliakan Allah? Pertanyaan ini menjadi pertanyaan perenungan bagi saya dan Bapak Ibu sekalian di dalam tugas, peran, dan fungsi kita. Baik kami sebagai gereja yang bermitra dengan Profesor dan Bapak Ibu sekalian
dan juga anak-anak kita yang disebut dengan partisi. Kita semua yang ada di sini dalam lembaga pusat pengembangan anak IO 0350 Anugerah BPS Jemaat Pogong diantar dengan satu pertanyaan tadi. Bagaimana mengembangkan hati yang melayani, yang memuliakan Allah? Kita saat ini sedang ditanya oleh Tuhan lewat firman. Tadi dalam bacaan firman Tuhan 2 Korintus pasal 9 pada ayatnya yang ke-13 disampaikan bahwa firman Tuhan ini ketika pada waktu lalu disampaikan oleh Paulus kepada jemaat Korintus. Dia katakan kepada mereka bahwa mereka telah tahan uji dalam pelayanan. Dan di dalam tahan uji itu, mereka diminta untuk memuliakan Allah di dalam ketaatan. Ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Injil Kristus. Yang pada akhirnya Bapak Ibu yang terkasih, karena kemurahan hati kita dapat membagikan segala sesuatu itu. Baik kita dari lembaga, PPA, gereja, maupun kepada orang tua dan juga kepada anak-anak. Bahkan kepada semua orang. Terlebih-lebih supaya mereka mengenal Tuhan. Kita diminta pada hari ini dengan firman Tuhan untuk kita dapat mengembangkan hati yang melayani. Sebagai gereja ada satu tanggung jawab besar. Di sini hadir 174 anak yang disebut partisipan. Dulu penerima manfaat, tapi sekarang disebut partisipan. Kami sebagai pendeta, sebagai komisi, juga sebagai staf sampai pada juru masak, bertanggung jawab penuh. Dan untuk 4 pengembangan yang harus diwujud nyatakan di lembaga ini. Dan semuanya itu dapat terwujud kalau kami memiliki hati yang melayani. Karena tidak ada guna kalau kami tidak punya hati yang melayani. Tidak akan tersampaikan kepada Bapak Mama, apalagi tidak akan tersampaikan kepada anak. Sebaliknya Bapak Ibu yang terkasih, Bapak Ibu sekalian juga dan anak-anak harus memiliki hati yang melayani. Hati yang melayani itu dapat dikembangkan melalui ketaatan Bapak Mama untuk selalu setia mengantar, menjemput, dan juga taat serta setia untuk mematuhi segala peraturan yang sudah Bapak Mama sepakati dengan tanda tangan pernyataan komitmen. Itulah yang mendasari Bapak Mama harus memiliki hati yang melayani bersama kami di sini. Karena tidak ada guna mau pendeta ulang-ulang bagi-bagi kali. Kalau kita keras hati, kita tidak mau berubah, maka jangan mimpi anak-anak dan kehidupan kita ke depan akan berubah. Harus mulai dari kita, baik kami sebagai gereja, komisi, staf, sampai pada juru masak, dan juga Bapak Mama dan anak-anak. Kami selalu mengingatkan tentang tanggung jawab kita bersama, supaya sungguh kita memiliki hati yang melayani. Hati yang melayani itu akan kita miliki ketika kita meminta Allah menunjukkan cara-cara yang tepat yang dapat kita tempuh dan kita pakai untuk kita mau mendengar, kita mau taat, dan kita mau melakukan apa yang disampaikan oleh Allah dalam firman-Nya dan juga apa yang disampaikan dan dinasihatkan oleh gereja sebagai mitra. Jadi tidak banyak yang kita minta. Ketika kita memiliki kesatuan hati untuk melayani, maka mari bersama-sama memiliki hati yang melayani. Dengan demikian, ketika saya dan Bapak Mama sekalian dalam tugas, peran, dan fungsi kita sudah memiliki hati yang melayani,
maka disitulah bentuk ucapan syukur kita kepada Allah atas kelimpahan berkat yang telah kita terima dari Allah. Bapak, Mama, dan saudara-saudariku yang dikasihi Kristus, melayani sesama atau dari kami sebagai gereja PPA melayani anak-anak adalah satu bagian yang sangat penting dalam pelayanan di gereja. Melayani 174 anak ini tidak mudah. Saya sebagai pendeta tiap hari harus penuh dengan suara yang harus keras, tegas. Coba tanya saja ini mulai dari staf sampai juru masak. Mereka kadang mungkin sudah mati rasa juga dengan pendeta kecil ini punya nasihat teguran. Tapi sampai dengan hari ini mereka itu luar biasa. Mau pendeta, mau mengamuk, komisi masih rasa-rasa Bapak Lukas, Mama Dewi, dong masih rasa-rasa sedikit. Tapi pendeta tidak ada. Lambat surat pendeta sudah dondong. Lambat anak-anak ditunjuk pendeta sudah dondong. Dondong pertama sama apa? Koordinator. Dan lambat surat dikirim supaya jangan ada luasa, dodol sama sekretaris. Dari PM atau finance tanya bagaimana laporan keuangan, dodol sama bendahara. Sampai di juru masak. Pendeta memikirkan itu semua bersama komisi, bersama staf, sampai juru masak. Nah sekarang pertanyaannya untuk Bapak Mama. Bagaimana Bapak Mama menyebabkan hati yang melayani yang pada akhirnya memuliakan nama Tuhan, dan Bapak Mama juga menjalankan peran dan fungsi. Bagaimana kalau anak-anak dia datang sekolah, jangan bilang kepada saya dia di rumah pendeta. Memang itu anak yang bisa disenang. Atau Bapak Mama yang pamalas di sebelah. Ada anak-anak yang sudah hafal. Ada satu anak KUPS kemarin, semoga orang tuanya ada di sini supaya dia dengar. Dia sudah 4 minggu kan? Tidak ada. Sudah 4 minggu hari Sabtu, Rabu. Sekarang tambah dari Calistung. Calistung itu artinya baca, tulis, hitung. Karena kemarin di tahun fiskal yang kemarin ada anak-anak kita yang sudah kelas 1, kelas 2 belum tahu pegang pensil. Dan Bapak Mama punya tugas antar jemput anak-anak di sini. Hadirkan mereka di sini, jangan pakai banyak alasan. Kalau Mama di sini, Bapak yang antar. Bapak di sini, Mama yang antar. Jangan selalu suruh anaknya ya. Karena tanggung jawab itu ada di pundaknya Bapak Mama. Mari kita menyebabkan hati yang melayani betul-betul. Karena Bapak Mama, banyak yang mau tawar daftar diri masuk PPA. Saya bilang PPA ini bukan sama dengan sekolah dasar. Pas jadwal ajaran baru aku daftar, itu sama. Ini sama dia. Kuota dapat dari profesor sama berapa 15 kalau bilang kita bilang iya. Tapi dia sudah kasih umur yang harus direkrut. Jadi bukan gereja atau pendeta punya mau ini daftar anak PPA. Makanya beberapa waktu yang lalu itu, setelah sudah perhitungan berdasarkan kuota dari profesor 15 anak, dan mereka langsung kasih kelompok usia 1 sampai 3 tahun. Lalu ada orang tua yang datang ya. Saya bilang kenapa Bapak? Ini kita mau daftar sekolah, saya bingung. Sekolah, maksudnya Bapak? Dia daftar sekolah itu pendeta. Oh, minta maaf Bapak, maksudnya apa PPA? Ini oke. Tidak begitu Bapak. Ini tidak sama dengan kita pergi daftar di SD, daftar di SMP, kalau bukan pendaftaran. Oh,
sudah ini. Ya mungkin bapak mama dia juga dengar saja begitu toh, dia tidak tanya lagi bagaimana dia punya pacara. Jadi mungkin dia dengar saja, ada dia punya tetangga, dia punya saudara dan pendapat anak di sini. Padahal kami harus kasih turun, kami punya staff untuk pergi data dulu kan, sesuai kriteria yang tertulisnya itu dalam lembaran PPI penilaiannya. Penilaian itu rumahnya harus tanah atau bambu. Harus begitu Pak. Oh, kalau saya dengar saja bilang daftar PPA PDP aja saya dapat. Ya sudah dijelaskan lagi. Memang tidak sama ya pendaftaran di sekolah dasar, SMP, SMA dengan PPA. Berbeda. Tahun ini kemarin kami bertemu dengan manajernya. Tahun 2024 tidak dilaksanakan perekrutan anak karena mereka belum mendapatkan sponsor. Nah, kembali bagi mama yang dikasih Kristus, mari kita sungguh mengimani apa kata firman Tuhan hari ini. Kita mengikuti teladan pemuridan yang telah Tuhan Yesus lakukan dalam sepanjang kehidupan beriman kita. Kita sungguh percaya bahwa hikmat Allah mengingatkan kita bahwa ketika kita mendemonstrasikan kasih Allah melalui tindakan kita dengan hati yang melayani dan sekaligus kita memuliakan Tuhan, di situ berkat itu, anugerah itu dinyatakan bagi kita. Pelayanan bukanlah untuk puasa diri sendiri, melainkan untuk menunjukkan kepada orang lain betapa besar kasih Allah dan pekerjaan-pekerjaannya yang ajaib yang telah Dia nyatakan dalam seluruh perjalanan hidup kita. Hari ini di atas tema hati yang melayani, kita semua ada dalam ungkapan syukur hari ulang tahun PPA IO 0350 Anugerah GPS Jemaat Pogorina yang keempat. Masih sangat muda kita, baru 4 tahun. Tetapi ada hal luar biasa yang telah Tuhan nyatakan bagi kita. Mulai dari awal kita mendapatkan anak-anak 143 anak. Lalu kemudian dia naik menjadi 175. Satu orang sudah dipanggil oleh Tuhan dan sisa 174. Banyak perkembangan juga kemajuan yang sudah dicapai. Dari segi keuangan, administrasi dan lain sebagainya. Hanya tetap diingatkan oleh firman Tuhan hari ini di dalam perayaan hari ulang tahun PPA kita yang keempat. Tetap semangat, baik kami dari pihak gereja, penanggung jawab komisi, bahkan juga staf sampai pada juru masak. Kita tetap dengan rendah hati, memiliki hati yang melayani, dan kita lakukan itu semua demi untuk kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Kita akan memberikan persembahan syukur pada Tuhan, dan karena itu kita akan memuji dan mempermuliakan nama Tuhan dari Tujuan 289 sambil sambung persembahan negara. Ayat 1 dan seterusnya.
Dia takkan pergi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, pengasihan dari Tuhan Yesus Kristus, dalam karya persekutuan Roh Kudus, tetap tinggal memberkati dan menyertai saudara-saudari sekalian dari saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Mari kita menutup seluruh rangkaian ibadah syukur sore hari ini dengan memuji dan mempermuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat 457 ayat 1. Ya Tuhan, tiap jam memerlukanmu, Engkau yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan Engkau perlukan, datang juru selamat terhadir. Ya Tuhan, tiap jam memerlukanmu, Engkau memberi sejahtera. Silakan duduk kembali. Demikian seluruh rangkaian ibadah syukur kita. Terima kasih untuk seluruh perhatian kita. Tuhan Yesus memberkati dan shalom. Terima kasih kepada Bapak Pendeta yang sudah memimpin kita dalam ibadah. Semoga apa yang sudah kita dengar bersama menjadi pedoman dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu sekalian yang terkasih, kita akan mendengarkan kata sambutan dari Bapak Koordinator. Pada Bapak kami persilakan. Salam. Selamat sore, selamat bertemu untuk kita semua. Dan saya hormati dan kasihi sekaligus yang mentabir Mama Pendeta, Mama Penanggung Jawab IO 0350 yang sama saya hormati dan kasihi Bapak dan Ibu Komisi hari di tengah-tengah kita, Komisi Program dan Komisi Keuangan yang saya kasihi kawan-kawan staf, mentor, implementer, tutor, juru masak. Bina-bina Pak Mapa Aman, lakukan awalnya. Bersyukur sekali hari ini kita bisa merayakan ulang tahun yang keempat. 3 tahun fiskal kita lewati dengan baik, dengan pergumulan, dengan perjalanan masing-masing, dan hari ini kita memulai satu titik yang baru, yaitu titik tahun fiskal yang keempat. Kudingin ngardukan supaya kita sama-sama semangat menyambut tahun fiskal yang baru, supaya anak-anak kita bisa menjadi anak-anak yang baik di masa yang akan datang. Bina Bahama, mari kita buka mata hati kita. Karena apa? Karena ada orang yang kita tidak kenal, yang kita tidak tahu
bentuknya bagaimana, tapi mau memberi sedikit dari apa yang dia miliki untuk membantu anak-anak kita dalam hal meningkatkan kualitas pendidikan, meningkatkan kualitas kesehatan, dan terutama meningkatkan kualitas iman. Orang ini kita tidak tahu, semua anak di luar negeri, tanya Bapak dia. Tapi mereka memberi sesuatu melalui gereja ini untuk membantu anak-anak kita. Oleh karena itu saya minta supaya pelayan-pelayan keama-keama juga harus memberi diri, rajin mengantar anak. Hari ini kita terima pendeta tadi 174. Bapak Dusun 174 kali 2 bulan. Bapak kawin. 300 lebih dari 174 orang. Oleh karena itu saya minta supaya ke depan kita semangat, tidak ada lagi orang tua yang lain, supaya terus rajin mengambil bagian bersama-sama dengan kawan-kawan staf, mentor, implementer. Kita bersyukur hadir lagi 2 orang tutor yang mau memberi diri untuk membantu mengajar anak kita untuk sabistum pada jemaat pendeta. Sabistum itu apa? Catat, tulis, dan jadi. Kita bersyukur untuk itu. Mari kita tepuk tangan. Tidak semua orang. Ada banyak guru yang kita minta untuk mari memberi diri di sini, tapi tidak ada yang mau. Tapi dari sekian banyak ada kawan-kawan kita yang mau memberi diri, siap untuk melayani anak-anak. Anak-anak kita ini adalah anak-anak di SOPT Raya. Anak-anak dari kita, tidak ada orang lain. Anak yang berkhusus saya punya anak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya sekali lagi mengucapkan terima kasih untuk partisipasi kita semua. Selamat ulang tahun untuk PPA 320. Tuhan Yesus memberkati kita selalu. Ambil gambar dulu.
Saya minta perwakilan dari Paledi untuk maju ke depan. Bapak Mama dari Paledi, perwakilan satu orang. Dari Paledi satu orang, Korokodo satu orang, Golusapa satu orang, Pulikis satu orang, Daduk satu orang, Tanarara satu orang, Pangadulade satu orang, Kota satu orang, Golumasena satu orang, dan Welagate satu orang. Mungkin ada Bapak Mama bisa maju ke depan. Dari Paledi mamanya Asa. Dari Korokodo. Golusapa. Mamanya Resa. Pulikis. Pulikis. Daduk. Daduk. Tanarara. Pangadulade. Ya, mari kita hitung sama-sama. 1, 2, 3. Mari kita berikan tepuk tangan sama-sama. Siap-siap. 1, 2, 3. Mari kita berikan tepuk tangan sama-sama. Perwakilan akan bergerak dari tahun 35. Dev Talenta. Dev Talenta Al. Ayo Galang bilang maju. Mana bilang?